Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Mukti Fajar. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda berdiskusi tentang hukum persaingan usaha dengan topik kajian tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, atau sering juga disebut dengan Competition Authorities. Yaitu sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi persaingan usaha pasar. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat, di mana KPPU ini bekerja di seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Jadi ada kantor wilayah KPPU yang tugasnya mengawasi pasar dari tindakan-tindakan atau upaya-upaya monopoli atau upaya-upaya persaingan tidak sehat. Nah, tugas KPPU itu melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilarang, apakah mengakibatkan monopoli atau tidak, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha, ya, satu yang bagian yang dilarang, apakah kegiatan usaha tadi bisa berakibat pada pengendalian pasar, ya, monopolistik, melakukan penilaian terhadap apa ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan, tadi tiga hal yang menjadi aspek material dari Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai wewenang komisi. Ini semacam penegakan hukumnya. Lalu yang kelima, ini adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi kalau pemerintah yang membuat sebuah kebijakan yang bisa mengintervensi pasar, yang akan mengendalikan pasar, maka KPPU bisa memberikan saran dan masukan supaya pasar terjaga. Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Yang terakhir adalah memberi laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi KPPU ini sebenarnya mandiri secara tugas, tetapi dia memberikan laporan kepada DPR sebagai wakil rakyat dan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, wewenang KPPU. KPPU ini adalah salah satu dari auxiliary body, state auxiliary body, yaitu lembaga tambahan negara, ya, seperti KPK, seperti ombudsman dan sebagainya. Ya, jadi bukan struktur lembaga pokok. Dan ini diberi wewenang oleh undang-undang. Dan kalau kita cermati, wewenang KPPU ini sangat luar biasa. Saya sering mengatakan bahwa KPPU ini super body, bahkan melebihi KPK yang selama ini kita dengar dan kita lihat sangat menakutkan. KPPU sebenarnya melebihi wewenangnya. Kita bisa lihat yang pertama, dia menerima laporan dari masyarakat, yang mana laporan tadi akan diproses. Apakah benar terjadi persaingan usaha tidak sehat atau upaya-upaya monopoli, atau inisiatif dari KPPU sendiri, yaitu melakukan penelitian ke pasar. Mereka terjun ke pasar melakukan penelitian, adakah kegiatan yang dilarang, adakah perjanjian yang dilarang, adakah penyalahgunaan posisi dominan. Yang ketiga, kalau diduga terjadi, maka dia meningkatkan dari penelitian menjadi penyidikan. Itu dengan mencari bukti-bukti, alat-alat bukti. Dengan cara meminta keterangan baik dari instansi pemerintah yang terkait, ya, siapapun boleh diminta keterangan oleh KPPU. Lalu, ini yang menarik, KPPU selain pengawas, dia juga boleh melakukan pengadilan, semacam pengadilan. Artinya apa? Dia mengadakan persidangan,
yaitu dengan melakukan pemeriksaan alat bukti, mengundang saksi-saksi, lalu memeriksa dan memutus perkara. Jadi seperti hakim, KPPU itu bisa memutuskan perkara. Apakah perusahaan A, B, atau asosiasi A atau asosiasi B ini salah atau benar? KPK nggak punya. KPK hanya sampai pada membuat tuntutan lalu diserahkan persidangannya ke pengadilan tipikor. Tapi kalau KPPU disidang sendiri oleh KPPU. Ya. Walaupun ada upaya-upaya banding, jika si tersangka terlapor begitu, pelaku usaha yang terlapor merasa tidak puas dengan putusan KPPU, dia bisa melakukan appeal, banding, dan kasasi. Yang ketujuh, memberitahukan putusan komisi pada pelaku usaha yang melanggar. Yang kedelapan, menjatuhkan sanksi. Jadi KPPU berhak selain menghukum juga menjatuhkan sanksi. Nah, selain melakukan persidangan juga menjatuhkan sanksi. Sanksinya administratif dari KPPU. Satu, membatalkan perjanjian yang dilarang tadi, yang dianggap bisa mengakibatkan monopoli, menghentikan kegiatan konglomerasi atau integrasi vertikal, menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan yang merugikan masyarakat, bisa memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan jika terbukti, menetapkan pembatalan atas penggabungan merger, akuisisi dari badan usaha, yang mana akuisisi dan merger tadi bisa berakibat pada monopoli. Yang keenam, menetapkan pembayaran ganti rugi, dan yang ketujuh, mengenakan denda, di mana denda ini lumayan besar, serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar. Inilah sekilas penjelasan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kita akan bertemu lagi dalam topik diskusi yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.